mayat guru diambil orang. Dua individu yang telah melakukan perjalanan jauh, tentu saja, adalah murid Shen Jun. Salah satunya adalah Wang Jingyu yang berusia 20 tahun, seorang arsitek dewa yang terkenal sebagai dewa pengrajin, yang berusaha memahami Dao Agung melalui arsitektur. Yang lainnya adalah Li Hongyu, yang dikenal sebagai Owatori Six, presiden dari Persatuan Master Formasi Negara Bagian Pusat dan jenius formasi terkemuka di negara bagian tengah. Mereka dengan ringan mendarat dari kapal terbang, melangkah ke kehampaan seolah-olah itu adalah tanah yang kokoh. Setelah menginjakkan kaki di bumi sebelum makam Shen, kapal terbang itu perlahan berubah menjadi transparan dan akhirnya menghilang dari pandangan. Kedua pria itu memasang ekspresi muram saat mereka berlutut dengan hormat dan membungkuk dalam-dalam 3 kali di depan makam, baru kemudian membuka pintu masuk ke kota kekaisaran bawah tanah. Kedua bersaudara itu berjalan ke bawah dan segera mencapai gerbang luar kota kekaisaran. "Hongyu, ada yang tidak beres," kata Wang Jingyu, alisnya berkerut karena khawatir. "Yang lain pernah ke sini, dan bukan hanya satu kelompok," jawab Li Hongyu, matanya berkobar karena amarah dan haus akan balas dendam. "Dari jejak yang tertinggal, terlihat jelas bahwa setidaknya 30 hingga 40 orang telah memasuki makam, dan tidak semuanya sekaligus. Semuanya masih baik-baik saja ketika kita semua datang untuk beribadah 10 tahun yang lalu. Tampaknya kelompok ini telah mengincar makam guru dalam dekade ini," renung Wang Jingyu. "Tapi siapa itu? Orang biasa tidak akan berani." Pada hari penyelesaian makam Shen, para murid telah membuat perjanjian. Tiap 10 tahun, dimanapun mereka berada, mereka akan berkumpul di makam untuk menghormati guru mereka. Mungkinkah salah satu murid yang telah datang untuk beribadah dan secara tidak sengaja memicu sesuatu? Wang Jingyu merenung dengan keras. "Makam ini adalah upaya kolektif dari semua rekan kita," balas Li Hongyu. "Siapa yang cukup bodoh untuk memasang jebakan di rumahnya sendiri?" Wang Jingyu mengangguk setuju. Setelah 800 tahun, mereka semua akrab dengan makam itu. Mereka dapat menavigasinya dengan mata tertutup tanpa memicu banyak sekali formasi pelindung. Dalam waktu singkat, keduanya telah melintasi luar kota dan mencapai lapisan pertama formasi di dalam kota. Ekspresi Li Hongyu tiba-tiba menjadi gelap. "Brengsek!" Menggumamkan kutukan pelan, Li Hongyu dengan cepat mengangkat segelnya dan berlari menuju aula tengah. Wang Jingyu, meski tidak paham dengan situasinya, segera mengikutinya. "Hongyu, apa yang terjadi?" Wang Jingyu, yang mengimbangi Li Hongyu, bertanya dengan nada mendesak. "Baru sehari yang lalu, seseorang menggunakan sihir ilahi yang kuat untuk menyegel semua formasi dan penghalang di sini. Mereka telah membongkar semua pertahanan makam." Suara Li Hongyu sangat rendah, matanya berkilat karena niat membunuh. "Apa?" Wajah Wang Jingyu menjadi pucat. Siapapun yang memiliki kekuatan seperti ini, setidaknya harus menjadi dewa sejati yang terlambat. Kita mungkin tidak memiliki peluang melawan mereka. Li Hongyu meludah dengan sedih. Makam Shen memang merupakan harta karun. Namun hanya sedikit relik di aula utama yang dapat memprovokasi kultivator tingkat tinggi untuk mengambil tindakan. Dalam sekejap, mereka melintasi pusat kota dan tiba di pintu masuk aula utama. Yang mengejutkan mereka, ada tanda-tanda penyusupan yang jelas. Kedua bersaudara itu berada di ambang kegilaan. Mereka tidak akan peduli jika seluruh kota kekaisaran hancur. Membangun kembali hanyalah masalah waktu. Tetapi di dalam aula utama terdapat tubuh guru mereka. Jika ada orang yang berani menunjukkan rasa tidak hormat terhadap jenazah gurunya, mereka akan menghadapi kemarahan yang tak henti-hentinya dari semua murid lainnya, berapapun akibatnya. Mereka bahkan akan membuat lubang di langit jika perlu. Saat membuka pintu, semua yang ada di dalam aula tampak tidak tersentuh. Peti mati dewa dan harta karunnya tetap berada di tempatnya. Wang Jingyu akhirnya menghela napas lega.
Semuanya masih di sini. Hongyu, formasi 9 naga 8 trigramu telah melakukan tugasnya dengan baik. Namun Li Hongyu tetap serius, diam-diam memeriksa setiap inci aula utama, tanpa meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Formasi 9 naga 8 trigram memang diaktifkan, dan beberapa telah binasa di sini. Tapi, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kita pasti melewatkan sesuatu di aula ini. Alis Li Hongyu terjalin erat. Dia merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi hal spesifiknya tidak dia ketahui. Lega sekali aulanya masih utuh. Li Hongyu mendekat untuk meyakinkannya. Jingyu, kamu selalu terlalu sensitif. Kenapa kamu belum berhasil menghilangkannya setelah bertahun-tahun? Mari kita tunduk pada guru kita dan perkuat susunan dan segel di dalam makam. Saran salah satu murid. Wang Jingyu mengalihkan pandangannya sekali lagi, tidak menemukan ada yang salah, dan dengan enggan menyetujui. Baiklah, mari ikuti petunjukmu, saudaraku. Kedua murid itu meluruskan pakaian mereka dan berlutut dengan khidmat di depan peti mati suci, bersiap untuk membungkuk hormat. Tiba-tiba, wajah Li Hongyu berkerut ketakutan. Kekuatan spiritualnya meledak, dan secara kabur, dia berlari ke atas peti mati suci dan mendorong telapak tangannya ke depan dengan kekuatan. Li Hongyu, apakah kamu sudah gila? Itu peti mati suci guru kita. Wang Jingyu berteriak, marah, tetapi kejadian itu terjadi terlalu cepat sehingga dia tidak bisa campur tangan. Telapak tangan Li Hongyu telah mendorong tutup peti mati itu ke samping. Li Hongyu, kamu bajingan. Apa yang telah kamu lakukan? Di mana guru? Kemana perginya tubuh guru? Keterkejutan awal Wang Jingyu berubah menjadi ketidakpercayaan yang luar biasa. Aula ilahi itu tandus. Tuan mereka telah menghilang. Tidak terganggu oleh kutukan saudaranya, Li Hongyu berdiri di sana, memancarkan kehadiran binatang purba yang siap menyerang. Aura menakutkan muncul darinya, matanya dipenuhi niat membunuh yang intens. Saudaraku, kata Li Hongyu, tubuhnya gemetar namun suaranya stabil. Pasti ada petunjuk di aula ini. Cari! Pada saat itu, Li Hongyu tampak berubah total. Keduanya menjelajahi setiap sudut aula utama, tanpa meninggalkan sesuatu pun yang terlewat. Jika tidak di aula utama, maka mereka akan menyisir seluruh bagian dalam kota. Jika tidak di dalam kota, maka seluruh makam kekaisaran bawah tanah. Jika semuanya gagal, mereka akan memanggil semua rekan sesama murid, siap menjelajahi negara bagian tengah untuk menemukan pencuri yang telah mengambil tubuh guru mereka. 2 jam kemudian, 2 saudara kembali ke aula utama, setelah mencari di seluruh pusat kota tetapi tidak berhasil. Ekspresi mereka gelap seperti awan badai, semburan niat membunuh membanjiri kota kekaisaran. Perasaan nyata akan malapetaka yang akan datang menggantung di udara, seperti keheningan yang berat sebelum badai. Hongyu, siapa yang tertarik dengan jenazah guru kita? Wang Jingyu bertanya dengan nada serius. Fisik guru kita adalah yang terkuat dan paling menakutkan yang pernah saya saksikan. Bahkan melampaui beberapa senjata dewa. Namun, sayang sekali, guru telah meninggal dunia. Li Hongyu merenung sejenak sebelum sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Dia segera menambahkan. Kecuali kalau itu menyangkut penguasa tanah suci. Apa maksudmu? Wang Jingyu langsung memahami makna tersembunyi dari kata-kata Li Hongyu. Tepat sekali. Bagi orang-orang seperti itu, sisa-sisa guru kita tidak lain adalah harta karun tertinggi di dunia. Li Hongyu berbicara dengan gigi terkatup, amarahnya terlihat jelas. Jika orang seperti itu mengarahkan pandangannya ke makam, maka semuanya akan terjadi. Dan bagaimana dengan penguasa tanah suci? Wang Jingyu meraung menantang. Aku akan segera mengumpulkan saudara-saudara kita. Bahkan jika itu berarti mengubah negara bagian tengah menjadi sungai darah, aku akan mengambil jenazah guru kita. Saudaraku, tunggu sebentar.
Li Hongyu menggenggam lengan Wang Jingyu, alisnya berkerut khawatir. Dia melirik ke arah pintu masuk makam Shen dan berkata, "Seseorang mendekat. Segel pelindung di luar kota telah dilanggar. Lebih banyak penyusup? Bajingan ini benar-benar mengira ini adalah ruang makan mereka." Kemarahan Wang Jingyu berubah menjadi tawa pahit. Bab 12, akhirnya dia menemukan satu. Malam itu diselimuti kegelapan, dengan awan tebal menutupi bulan, membuat Shen Jun tidak dapat melihat dengan tepat apa yang telah terjadi. Saat dia menuruni tangga, dia bertemu dengan Wang Wu, yang sedang asyik mengobrol dengan beberapa orang lainnya. "Senior Shen, apakah kamu juga melihat benda itu?" Wang Wu bergegas menyambutnya setelah melihat Shen Jun. "Saya tidak melihat apapun." "Apa yang terjadi?" jawab Shen Jun sambil menggelengkan kepalanya. "Ada sebuah kapal terbang raksasa yang baru saja melewati kota Yunlan." Wang Wu menjelaskan, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. "Kapal itu sebesar kota kecil, aku melihatnya dengan mataku sendiri." "Kapal terbang seukuran kota kecil?" Ekspresi Shen Jun berubah menjadi aneh. Konsepnya terlalu familiar. Namun, dia belum bisa memastikan apakah memang benar dugaannya. "Pimpin jalan, aku cukup tertarik dengan kapal terbang ini." "Tentu saja," Wang Wu menjawab, dan mereka berdua buru-buru keluar. Shen Jun belum mencapai tahap meditasi, jadi terbang berada di luar kemampuannya. Dia memang memiliki beberapa teknik cerdas yang memungkinkannya terbang, namun metode tersebut menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual dan tidak sepadan dengan usahanya kecuali dalam keadaan darurat. Shen Jun memilih untuk tidak memaksakan diri jika tidak perlu. Meskipun demikian, langkahnya begitu cepat sehingga membuat Wang Wu terkejut. Wang Wu telah dengan cermat menyesuaikan kecepatannya untuk mengakomodasi Shen Jun, mengingat dia berada di puncak tahap meditasi dan hampir menjadi setengah orang suci. Jika dia menggunakan kecepatan penuh, dia akan meninggalkan Shen Jun jauh di belakang. Tapi tidak lama kemudian Wang Wu menyadari kesalahannya salah perhitungan yang besar. Ketika Shen Jun melepaskan teknik gerakannya, kecepatannya sangat mencengangkan. Hanya dalam beberapa saat, Wang Wu hampir kehilangan jejaknya. Jika dia tidak sepenuhnya melepaskan kecepatannya, dia akan tertinggal di belakang Shen Jun. "Ah, Senior Shen sungguh luar biasa. Sungguh mengherankan bahwa dia hanya berada di tahap kekuatan supernatural tingkat kedua." "Tunggu. Tahap kekuatan supernatural tingkat kedua? Bukankah Senior Shen berada di level pertama ketika saya melihatnya pagi ini? Dia maju ke dunia kecil dalam waktu kurang dari sehari?" Wang Wu tercengang. Hanya dalam seperempat jam, keduanya melihat benda kolosal di langit malam yang jauh. Pada saat itu, baik Wang Wu maupun Shen Jun sejenak linglung. Wang Wu tercengang. Sebagai pejuang puncak tahap meditasi, dia tidak asing dengan keajaiban dunia. Dia telah menyaksikan pedang terbang, levitasi, berbagai tunggangan, dan bahkan sejumlah artefak magis terbang. Namun, dia belum pernah menemukan kapal terbang sebesar ini. Artefak magis terbang yang khas paling banyak dapat membawa selusin orang, tetapi kapal terbang kolosal di hadapannya ini jauh di luar pemikirannya. Kemungkinan bisa menampung lebih dari 10.000. Sementara itu, ekspresi Shen Jun menjadi semakin aneh, dengan sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa sadar. Dia mungkin belum pernah melihat kapal ini sebelumnya, tapi dia pasti mengenalinya. Ini adalah kapal induk, bukan? Panjang, struktur, landasan lepas landas tidak hanya serupa, itu identik. Shen Jun tidak perlu bertanya, dia tahu persis siapa yang membuat kapal ini. Selain muridnya yang ke-20, Wang Jingyu, siapa lagi yang bisa menciptakan keajaiban seperti itu? Bahkan jika seseorang memiliki keterampilan tersebut, mereka tidak akan memiliki imajinasi. Tampaknya Jingyu memang menjadi kaya raya selama bertahun-tahun. Pembangunan kapal ini sungguh mewah. Shen Jun mengamati lambung kapal. Besi awan lautan yang digunakan baru ditempat 3 kali sebelum dipasang. Dan kemudian ada kayu anggur hijau yang diproses dengan sangat kasar.
Dasar bajingan kecil, kenapa kamu tidak langsung memakukan kayu yang baru dipotong ke kapal? Bukankah itu akan menyelamatkan lebih banyak masalah? Semakin terlihat oleh Shen Jun, dia menjadi semakin marah. Jika Wang Jingyu ada di sini, dia pasti akan memberinya pelajaran tentang mengapa asapnya begitu merah. Di dalam hati, Shen Jun menggerutu, namun matanya bersinar hangat. Ketika dia pertama kali bertemu Wang Jingyu, anak laki-laki itu masih kecil, namun dia telah menghabiskan 3 tahun bekerja keras sebagai pekerja anak di tambang hitam. Ketika Shen Jun menariknya keluar, wajahnya berlumuran kotoran, namun matanya bersinar dengan kecerahan yang luar biasa. Tekad dan kehati-hatian di mata itu melampaui usianya. Mungkin karena takut akan kemiskinan, tapi sikap berhemat anak itu menjengkelkan. Begitu dia menjadi murid, Wang Jingyu dengan penuh semangat mengambil peran sebagai pandai besi. Dia tidak tega membuang apapun yang rusak, selalu bertekad untuk memperbaikinya, apapun risikonya. Saat pergi berbelanja, dia selalu berusaha menawar harga serendah mungkin. Jika gagal, dia lebih suka menghabiskan setengah hari berjalan ke pasar lain daripada membayar setengah batu roh lebih dari yang diperlukan. Jalur budidaya yang diikutinya, jalur konstruksi, termasuk yang termahal di dunia. Namun, Wang Jingyu, dengan caranya yang hemat, tidak pernah sekalipun meminta sepeser pun kepada Shen Jun. Shen Jun dengan jelas mengingat saat masa hidupnya hampir berakhir. Sorot mata Wang Jingyu menunjukkan kesedihan dan air mata yang mendalam. Bahkan pria yang tabah seperti Shen Jun mau tidak mau membiarkan air matanya jatuh dengan deras. Suaranya pecah menjadi isak tangis, tidak mampu mengartikulasikan satu kalimat pun yang koheren dalam waktu yang lama. Murid yang sangat hemat inilah yang, setelah meninggalnya Shen Jun, membangun sebuah makam megah yang belum pernah ada sebelumnya untuk menghormatinya. Makam Shen. Bahkan Shen Jun sendiri terkejut dengan besarnya skala proyek ini ketika dia pertama kali melihat keseluruhan makam Shen. Wang Jingyu adalah anak didiknya yang dipilih sendiri, yang telah dia asuh sejak awal. Bagaimana mungkin Shen Jun tidak menyadari bahwa setiap bata dan ubin makam memiliki tanda hasil karya muridnya? Upaya sebesar itu kemungkinan besar, paling banyak merupakan pekerjaan Wang Jingyu sendiri. Bahkan bagi seorang ahli Dewa Agung, itu pasti memakan waktu puluhan tahun, bahkan mungkin 1 abad, bukan? Tenggelam dalam pikirannya, Shen Jun dibawa kembali ke masa kini oleh suara Wang Wu, diwarnai dengan keterkejutan. Apa itu? Shen Jun bertanya. Senior Shen, lihat, Wang Wu menunjuk ke arah kapal terbang. Mengapa kapal terbang itu berhenti di atas sekta Hai? Itu tidak mungkin salah satu harta magis sekta Hai, bukan? Kekhawatiran terlihat jelas dalam suara Wang Wu, terutama karena mereka baru saja berselisih dengan sekta Hai yang kini tampaknya mengerahkan artefak terbang yang mengintimidasi. Wang Wu siap melarikan diri dengan cepat bersama Shen Jun. Itu berhenti di sekta Hai? Alis Shen Jun berkerut. Mungkinkah ada hubungan antara Wang Jingyu dan sekta Hai? Dia berharap dia tidak secara tidak sengaja merugikan muridnya sendiri. Sementara itu, kapal terbang berukuran besar tersebut sempat menarik perhatian banyak penonton. Kerumunan dipenuhi dengan spekulasi dan sudut pandang yang berbeda. Saat itulah seorang pria muda, mengenakan jubah bersulam indah dan memancarkan aura keanggunan, perlahan turun dari kapal terbang. Menginjak kehampaan, dia naik selangkah demi selangkah sampai dia melayang tepat di atas pintu masuk utama sekta Hai. Zhang Changyu! Apakah kamu bersembunyi seperti kura-kura yang ketakutan? Keluar dari sini sekarang! Tantangannya yang menggelegar bergema melalui gerbang gunung. Kata-kata pemuda berbaju brokat mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh penonton. Kerumunan orang benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan menyaksikan pemandangan seperti itu. Apa dia tidak tahu siapa Zhang Changyu? Master sekta dari sekta Hai yang terhormat, seorang pejuang tangguh di panggung dewa. Apakah pemuda ini sedang mencari kematian? Dan sengaja menunjukkan sikap kurang ajar terhadap Zhang Changyu? Para penonton membeku tak percaya,
semuanya kecuali satu. Sedikit lengkungan terbentuk di sudut mulutnya, jantungnya dipenuhi kegembiraan. Itu adalah Shen Jun. Akhirnya, dia menemukan satu. Bab 13, melahap jiwa dan merebut jiwa. Di bawah kota Kekaisaran, di distrik luar, sebuah pasukan yang terdiri dari 16 atau 17 anggota membelah rintangan dengan mudah, didukung oleh kekayaan kecerdasan. Formasi terbatas yang mereka temui praktis tidak penting. Pemimpin mereka tidak lain adalah penatua ketiga dari sekte Hai, ahli pedang dao dan ahli dalam formasi. Selain itu, dia adalah orang suci kelas 4 yang super kuat. Sekte Hai telah mempercayakannya dengan peta kota bawah tanah yang sangat detail. Dengan peta ini, tim melewati lebih dari separuh bagian luar kota hanya dalam waktu sekitar 10 menit, suatu prestasi yang memakan waktu seharian penuh bagi tim Jang Tua. Menikmati tatapan kagum dari para pengikutnya, tetua ketiga sangat menyukainya. Dengan peta di tangan, mereka menguraikan formasi dengan kecepatan yang semakin meningkat. Namun, saat tetua ketiga melakukan kontak dengan penghalang di dalam kota, formasi berbahaya di hadapan mereka tiba-tiba terhenti. Para murid sekte Hai salah mengira ini adalah perbuatan tetua ketiga, mata mereka terbelalak karena takjub. Ya ampun! Apakah penguasaan tetua ketiga atas formasi begitu mendalam sehingga dia bisa menavigasi makam Shen dengan begitu mudah? Seru seseorang. Saya benar-benar yakin sekarang. Kata yang lain. Dengan tetua ketiga sebagai pimpinan, kita pasti akan merebut harta karun tertinggi itu. Dan begitu kita kembali ke sekte, kita pasti akan mendapat bagiannya. Hahaha. Semua berkat tetua ketiga. Mereka setuju, kegembiraan bergemuruh di udara. Namun, di tengah kegembiraan itu, tetua ketiga berdiri tercengang. Dia tidak melakukan apapun. Bagaimana formasi itu bisa dinonaktifkan dengan sendirinya? Gomen, apakah kamu tahu di mana kamu berada? Sebuah suara yang sangat terpisah bergema dari pusat kota. Kemudian, yang membuat penonton tercengang, dua pemuda misterius muncul dari depan. Meski terkejut, tetua ketiga dengan cepat kembali tenang dan memberi isyarat kepada timnya. Mereka langsung menangkap isyaratnya, menyebar untuk mengepung para pendatang baru. Tikus! Kita semua di sini untuk mencari harta karun. Kenapa harus sok alim? Jawab tetua ketiga sambil tertawa dingin. Serahkan harta apapun yang kamu temukan, dan mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Meskipun dia berbicara keras, tetua ketiga memendam ketidakpastian yang mendalam dalam dirinya. Ia sama sekali tidak mampu mengukur tingkat kultivasi kedua pemuda di hadapannya, dan hal ini meresahkan, mengingat ia sendiri adalah seorang praktisi hebat di tahap Sage Agung. Mungkinkah dia menemukan dua individu di panggung dewa? Tapi pemikiran itu tampak menggelikan. Pakar panggung dewa tidaklah seumum kubis yang mungkin bisa ditemukan dua orang sekaligus. Tidak, keduanya pasti menggunakan semacam teknik untuk menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya, melakukan tindakan yang membingungkan dan menipu. Kakak senior, haruskah kita membiarkan satu orang hidup untuk diinterogasi? Li Hongyu bertanya sambil menggosok kedua tangannya dengan penuh harap. Mari kita hindari orang yang paling banyak bicara. Jawab Wang Jingyu dengan senyum sinis, tanpa berusaha menyembunyikan niat membunuhnya. Secercah kekhawatiran melintas di wajah tetua ketiga. Dia tahu bahwa kedua pemuda ini memancarkan kepercayaan diri yang tulus, keyakinan yang menunjukkan bahwa mereka bahkan tidak menganggap kelompoknya sebagai ancaman. Serang! Perintah tetua ketiga memutuskan untuk mengambil inisiatif. Atas isyaratnya, lebih dari selusin murid sekte Hai menyerbu ke depan. Namun, kedua pemuda itu tetap acuh tak acuh, bahkan tidak mau mengangkat satu jari pun. Bentuk susunannya. Kata Li Hongyu dengan tenang, hanya mengucapkan dua kata. Rasa takut dengan cepat menguasai semua orang ketika mereka mendapati diri mereka tidak bisa bergerak.
Pola susunan roh berwarna biru dan bercahaya secara misterius muncul di bawah kaki mereka tanpa pemberitahuan. Bahkan sebelum mereka dapat memproses apa yang terjadi, Li Hongyu sudah mengucapkan perintah lain. Melahap jiwa. Dalam sekejap, kecuali 3 tetua yang memimpin kelompok itu, semuanya roboh tak bernyawa ke tanah, vitalitas mereka padam. Melahap jiwa, merebut jiwa, ini adalah area pemakan jiwa. Salah satu tetua hampir menjerit, mengenali nama formasi mengerikan itu. Apa hubunganmu dengan monster dari area pemakan jiwa itu? Bagaimana kamu tahu formasi pemakan jiwa? Dia bertanya. Bagi sebagian orang, pencipta formasi ini adalah dewa di antara para master array, sosok yang sangat dihormati dan berkuasa. Bagi yang lain, dia adalah iblis yang tidak berperasaan, iblis pembunuh yang harus diburu dan dilenyapkan. Rumor mengatakan bahwa, demi keinginan egoisnya sendiri, dia pernah menjebak seluruh sekte dalam batasan jahat dari array pemakan jiwa. Saat susunannya diaktifkan dan jiwa-jiwa dikonsumsi, tidak ada satu jiwa pun dari sekte itu yang masih hidup. Gerbang gunung itu tetap menghantui seperti kota hantu hingga hari ini. Saat ini, julukan iblis pemakan jiwa telah melekat kuat pada individu tersebut oleh dunia luas. Menyadari bahwa dia telah menemui jalan buntu, tetua ketiga memanggil seluruh kekuatan spiritualnya seolah-olah tidak ada yang dia lewatkan. Dia bahkan mempersiapkan dirinya untuk saling menghancurkan. Namun, dia segera meninggalkan khayalan tidak praktis ini. Entah bagaimana, pola roh biru merayap ke telapak kakinya. Pada saat itu, dia tidak berbeda, sama dengan murid-murid yang telah meninggal itu. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa menggerakkan tubuhnya atau memanggil kekuatan spiritualnya. Keputusasaan memenuhi mata tetua ketiga dan melebar ketakutan. Baru pada saat itulah dia menyadari dengan jelas. Kedua pemuda ini setidaknya adalah kultivator dari tahap petapa agung. Hongyu, namamu bahkan lebih jelek dari nama kakak senior kita. Hahaha. Wang Jingyu tertawa terbahak-bahak. Iblis pemakan jiwa, sika-sika, mendengarnya saja sudah menjijikan. Li Hongyu menatap kakak laki-lakinya yang sangat nakal sebelum mengalihkan perhatiannya ke tetua ketiga. Hanya dengan berpikir, formasi biru menyala dengan cahaya. Berhenti! Saya penatua ketiga dari sekte Hai, dikirim ke sini atas perintah guru sekte. Jika kamu membunuhku, master sekte pasti akan membalas dendam. Tetua ketiga, ketakutan dan pucat, menyebut sekte Hai sebagai penyelamatnya. Tapi Li Hongyu tidak bergeming. Berani menyerbu makam guruku sudah cukup untuk menimbulkan provokasi. Sekte Hai seharusnya menganggap dirinya beruntung karena dia tidak mencari mereka untuk mendapatkan balasan. Pencarian jiwa! Li Hongyu meletakkan tangannya di atas kepala tetua ketiga. Seketika, mata tetua ketiga berputar ke belakang, tubuhnya mengejang. Semburan kekuatan spiritual menyerbu kesadaran tetua ketiga, mengekstraksi banyak kenangan dan informasi. Hongyu, keterampilan pencarian jiwamu tidak mengalami banyak kemajuan selama bertahun-tahun. Guru kita jauh lebih mahir darimu. Wang Jingyu menyindir dari pinggir lapangan. Saya tidak akan pernah mencapai tingkat keterampilan guru seumur hidup saya. Keluh Li Hongyu dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Bahkan sekarang, dia hanya bisa menginginkan penguasaan formasi oleh gurunya. Meski hanya berada di tahap Fajra, dia berhasil menciptakan serangkaian formasi yang luar biasa canggih dan unggul. Bahkan sekarang, saya hanya bisa memperkirakan prosesnya dengan kasar meniru kucing dan harimau. Pertimbangkan teknik pencarian jiwa. Jika guru saya yang melakukannya, dia mungkin dapat mengekstraksi setiap detail dari subjek tanpa mereka sadari. Li Hongyu membutuhkan 1/4 jam penuh untuk sepenuhnya memproses informasi yang diperoleh dari pencarian jiwa. Kakak senior, Kota Yunlan, Sekte Hai. Ayo pergi! Dalam sekejap, kedua pembunuh itu menghilang, muncul kembali di atas kapal terbang besar itu. Sementara itu, di atas gedung daging sapi Godly Hu di Kota Yunlan,
Shen Jun perlahan mengeluarkan napas suram, menandakan akhir dari meditasinya. Matanya berbinar karena kegembiraan dan antisipasi. Dia telah berlatih kurang dari setengah hari, namun dia telah maju ke tahap kekuatan supernatural tingkat kedua. Mendaki alam kecil hanya dalam setengah hari sungguh menggembirakan. Tingkat kultivasi seperti itu sungguh luar biasa, sesuai dengan bakat sempurna yang dimiliki seseorang setelah menentang takdir. Kalau terus begini, aku akan mencapai tahap mendalam surgawi dalam waktu 1 bulan. Renung Shen Jun, senyuman lebar terlihat di wajahnya saat dia bersiap untuk sesi kultivasi lainnya. Tapi tiba-tiba, gelombang teriakan takjub terdengar dari jalanan di bawah. Bab 14, Sekte Hai akan dihapuskan dari keberadaannya. Setelah pencarian menyeluruh, solusinya muncul dengan mudah. Semangat Shen Jun langsung melambung tinggi. Meskipun dia tidak yakin mengapa Wang Jingyu bentrok dengan Sekte Hai. Tapi peristiwa ini menguntungkan. Setidaknya dia tidak perlu repot untuk mencari bawahannya. Idealnya, dia akan melenyapkan Sekte Hai malam ini. Adapun reuni antara guru dan murid, tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun, targetnya ada tepat di depan matanya. Kemana dia bisa melarikan diri? Menyadari hal ini, Shen Jun, ditemani oleh Wang Wu, menemukan tempat yang tinggi untuk menikmati pemandangan dengan nyaman. Pada saat itu, Wang Jingyu berdiri di atas gerbang gunung Sekte Hai, mengamati orang-orang di bawah. Di seluruh Sekte Hai, hanya Zhang Changyu, Master Sekte, yang patut diwaspadai. Sisanya tidak layak untuk melibatkannya dalam pertempuran. Dalam perjalanan mereka, Li Hongyu telah menyampaikan semua detail yang diperoleh dari pencarian jiwanya. Ternyata hanya dalam 2 hingga 3 tahun, Sekte Hai telah mengirimkan tidak kurang dari 18 tim ke makam Shen. Seekor naga mempunyai sisik yang terbalik, dan menyentuhnya berarti memicu murkanya. Guru mereka adalah kebalikannya bagi dia dan teman-teman muridnya. Sekarang, dengan hilangnya tubuh guru mereka, Sekte Hai tidak dapat disangkal terlibat. Siapa yang pergi ke sana, menunjukkan rasa tidak hormat kepada master sekte kita? Tak lama kemudian, seorang tetua yang memegang pedang terbang muncul dari dalam Sekte Hai, menghadap Wang Jingyu di gerbang. Itu adalah tetua agung dari Sekte Hai. Dia adalah seorang super kuat tingkat atas di alam suci agung tingkat ke-8. Penguasaannya dalam dao pedang sungguh luar biasa. Bukankah dia yang melakukan prestasi luar biasa dalam membelah gunung dan mengalihkan sungai bertahun-tahun yang lalu? Di alam suci agung tingkat ke-8, dia benar-benar seorang super kuat yang berdiri di puncak. Pemuda itu sudah keterlaluan, muncul di depan pintu Sekte Hai untuk menimbulkan masalah. Sekarang, dia terlibat di dalamnya. Kerumunan berdiskusi. Meskipun tetua agung melakukan pendekatan yang mengesankan, Wang Jingyu tetap tidak tertarik dan dengan santai berkata, "Ini belum waktunya kamu mati. Tidak perlu terburu-buru. Dasar bodoh, kurang ajar." Tetua agung meledak marah. Pedang itu terhunus dari sarungnya, melepaskan tebasan dengan momentum kekuatan yang luar biasa. Untuk sesaat, udara dipenuhi dengan suara pedang bersiul yang tak henti-hentinya, sebuah bukti kehebatan seorang master di alam suci agung tingkat 8. Konyol! Wang Jingyu mencibir dengan jijik. Tanpa gerakan besar apapun, dia hanya mengulurkan jari telunjuk kanannya dan dengan ringan mengetuk ke arah pedang Qi yang mendekat. Tindakannya halus, namun dampaknya tidak halus sama sekali. Bayangan jari yang sangat besar membentang di langit dan bumi, runtuh seperti gunung kecil. Ledakan. Energi pedang bertabrakan dengan jari hantu, menimbulkan badai debu dan puing. Serangan percaya diri tetua agung ini langsung dilenyapkan oleh jejak jari. Mungkinkah perbedaan kekuatan mereka begitu mengejutkan? Jari hantu itu, setelah menghancurkan pedang Qi, mempertahankan kekuatannya yang tiada henti saat ia terus turun menuju tetua agung. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua agung berteriak di udara, suaranya penuh ketakutan. Dia mengenali kehadiran luar biasa yang terpancar dari jari hantu yang menjulang itu. Kekuatan pakar panggung dewa.
Apakah pemuda ini setara dengan Sekte Master? Apakah dia juga berada di panggung dewa? Karena panik, Tetua Agung menyadari bahwa dia telah berani menyerang seorang prajurit panggung dewa. Tapi tidak ada waktu untuk mengajukan permohonan. Melarikan diri adalah satu-satunya pilihan. Menekan kekacauan di dalam, Penatua Agung menghembuskan udara yang stagnan dan buru-buru melepaskan 6 atau 7 pedang Ki, lalu melesat menuju keamanan sekta tersebut. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ha? Wang Jingyu terkekeh, mengangkat jarinya sekali lagi. Di langit malam, bayangan jari besar lainnya muncul. 2 bayangan, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dengan mudah menghancurkan pedang Ki dan menjebak Tetua Agung di antara mereka. Ledakan. Tanpa ada jalan keluar yang terlihat, Tetua Agung terpaksa menahan serangan itu dengan tubuhnya. Saat debu menghilang, sebuah kawah sedalam beberapa meter terlihat, dengan Tetua Agung terbaring di dasar, pakaiannya compang-camping, wajahnya berlumuran darah, nasibnya tidak menentu. Hanya dengan menjentikkan jarinya, dia mengalahkan, atau bahkan membunuh, kultivator di alam suci agung tingkat 8, mendesis. Para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tak disangka bahkan orang suci agung dengan status seperti itu pun mengalami nasib yang begitu suram. Mungkinkah pemuda ini, mungkinkah adalah pakar panggung dewa? Tidak heran dia berani datang ke sekta Hai dan menimbulkan keributan seperti itu. Ketika situasi meningkat, sekta Hai akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Master Sekte Zhang Changyu muncul, diapit oleh kader pakar terkemuka sekta tersebut. Setelah mengenali pendatang baru, wajah Zhang Changyu menegang. Kenapa pria ini? Berjuang untuk tetap tenang, Zhang Changyu berhasil tersenyum dan menyapa dengan hormat. Ah, ini Wang Jingyu, Tuan Wang. Untuk apa kami berutang kehormatan atas kunjungan Anda ke sekte Hai kami? Mata semua orang melotot tak percaya. Apa? Itu Wang Jingyu? Arsitek ilahi? Wang Jingyu? Satu-satunya yang mencapai kesucian melalui arsitektur. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Ah, sayang sekali dia adalah seorang kultivator iblis. Jika tidak, dia akan menjadi berkah bagi ras manusia. Mengapa sosok terkenal seperti itu datang ke sini? Siapa yang tahu? Aku keluar dari sini. Orang ini tidak boleh dikacaukan. Jika keadaan meningkat, kami tidak ingin menjadi korban tambahan. Mendengar nama Wang Jingyu, banyak penonton yang berhamburan ketakutan. Diskusi ini, tentu saja, tidak luput dari perhatian Shen Jun. Wang kecil! Shen Jun bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa mereka mengatakan Wang Jingyu adalah seorang kultivator setan? Apakah dia benar-benar seburuk itu? Senior Shen, kamu tidak mengenalnya? Wang Wu bertanya dengan heran. Saya telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, kurang memperhatikan hal-hal duniawi. Shen Jun berbohong dengan santai. Dia adalah seorang keajaiban yang diakui secara universal, satu-satunya yang mencapai alam suci agung melalui jalur arsitektur. Tapi sayang sekali, dia sangat berbakat, tetapi karakternya patut dipertanyakan. Keluh Wang Wu. Meskipun menjadi teladan ras manusia, dia membangun makam untuk penguasa iblis, membangun kota untuk ras iblis, dan bahkan menghancurkan sebuah sekte hingga rata dengan tanah. Tetap saja, Tuan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada ras manusia. Dan mengingat bakatnya yang mengerikan, tidak mengherankan jika tempat suci utama menahan diri untuk mengejarnya. Jadi itulah situasinya. Shen Jun menggaruk kepalanya dengan sedikit rasa malu. Ternyata nama muridnya itu jadi buruk, semua karena dia. Tapi kapan dia pernah menjadi Raja Iblis? Dia tidak seburuk itu, kan? Kenapa orang mengatakan dia Raja Iblis? Di langit malam, Wang Jingyu diselimuti aura niat membunuh yang pekat saat dia berbicara tanpa basa-basi. Zhang Changyu, kembalikan apa yang telah kamu curi dari makam Shen. Maka, sekte Haimu mungkin masih mempertahankan sebagian dari warisannya. Kalau tidak, hari ini akan menandai akhir dari semua orang di sekte Hai.
Pernyataannya tidak memberikan ruang untuk perdebatan. Ekspresi Zhang Changyu berubah muram. Wang Jingyu, aku sudah menunjukkan rasa hormat padamu, tapi aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Ini adalah benteng dari sekte Hai. Apa menurutmu aku terintimidasi olehmu? Seorang spesialis seni arsitektur berani mengatakan omong kosong seperti itu di hadapanku, Zhang Changyu? Zhang Changyu sempat menduga kunjungan Wang Jingyu ada hubungannya dengan makam Shen. Dia bermaksud mengulur waktu dalam berurusan dengan Wang Jingyu. Namun karena situasi semakin memburuk, mereka secara terbuka membakar jembatan mereka. Jika dia tidak bertindak sekarang, bukan hanya reputasi Zhang Changyu yang dipertaruhkan, seluruh sekte Hai akan kehilangan muka. Bagus sekali, luar biasa. Wang Jingyu mencibir dengan nada mengancam. Aku sebenarnya khawatir kamu akan setuju, dan aku tidak akan puas dengan pertarunganku. Kultivator iblis telah mencapai puncak kesombongan. Hari ini, sekte Hai akan memberikan keadilan atas nama surga. Bahkan sekarang, Zhang Changyu tidak lupa dan dengan munafik mengenakan jubah kultivator penakluk iblis. Menyerang! Atas perintahnya, 7 tetua bawahannya melonjak ke depan, mengelilingi Wang Jingyu di tengah. Posisi mereka ditempatkan secara strategis, energi mereka saling terkait, dengan jelas menunjukkan formasi serangan yang terkoordinasi. Menggunakan angka untuk mengalahkan satu orang? Wang Jingyu mengejek dengan jijik. Aku adalah nenek moyangmu. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya dengan tajam. Retakan! 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 Suara roda gigi mekanis mengikuti secara berurutan saat ratusan bukaan gelap muncul di bagian bawah kapal induk. Musnahkan mereka! Mata Wang Jingyu berkilau dengan tekad sedingin es. Setelah hari ini, sekte Hai akan dihapuskan dari keberadaannya. Bab 15, dengan saya di sini Anda tidak dapat melakukan apapun. Di bawah komando Wang Jingyu, gelombang besar kekuatan spiritual mulai menyatu, dan secara bersamaan, ratusan wadah dari kapal induk terbakar. Api! Dengan sikap agung, Wang Jingyu memberi isyarat untuk menyerang. Ledakan! Ratusan balok, masing-masing selebar yang bisa dipeluk seseorang dewasa, turun seperti murka para dewa. Pemandangan itu sungguh luar biasa. Yang terjadi selanjutnya adalah gambaran neraka di bumi. Ledakan. Suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya, seperti guntur, memenuhi udara. Udara ditembus oleh jeritan kesakitan yang tak terhitung banyaknya. Hanya dalam satu tembakan, markas sekte Hai hancur menjadi puing-puing. Puluhan ribu murid terbaring tewas atau terluka. Bangunan megah mereka kini hanya tinggal puing-puing. Dalam sekejap, sekte Hai telah kehilangan hampir 70% kekuatan tempur mereka. Zhang Changyu sangat terkejut. Para tetua yang menemaninya berperang juga sama bingungnya. Para penonton hampir melotot. Artefak terbang macam apa itu? Kekuatannya, itu terlalu mengerikan. Saat laser menyerang, beberapa murid tahap meditasi berusaha mencegatnya, namun langsung terbakar. Jika mereka yang berada di tahap meditasi dengan mudah diberangkatkan, nasib murid lainnya menjadi jelas. Seorang kultivator iblis. Wang Jingyu memang seorang kultivator iblis. Lari untuk hidupmu. Pembudidaya iblis telah mengamuk karena haus darah. Lari! Ini bukan sembarang artefak terbang, ini adalah senjata pemusnah massal. Dengan persenjataan yang begitu menakutkan, ia bisa meratakan seluruh sekte dalam waktu kurang dari 2 jam. Penonton yang tersisa berhamburan dalam kepanikan, takut iblis di atas akan melemparkan laser mematikannya ke arah mereka. Sementara itu, Shen Jun dan Wang Wu tetap tenang seolah-olah mereka hanya menikmati hari memancing. Wang Wu hendak melarikan diri, tetapi melihat Shen Jun tidak bergeming, dia merasa tidak pantas untuk menunjukkan kekhawatirannya. Shen Jun, yang percaya diri dengan kemampuannya, tidak terpengaruh. Dia telah memahami cara kerja senjata itu dari serangan awal itu.
Tampaknya itu adalah susunan array pengumpulan roh yang tak terhitung jumlahnya, ditambah dengan beberapa ratus pengupas molekuler, membentuk susunan meriam yang mengesankan. Serangan itu hanya sedikit lebih lemah dibandingkan serangan yang dilakukan oleh seorang setengah biksu. Desainnya cerdik. Tidak disangka array pengumpulan roh dapat digunakan untuk membuat senjata modern seperti itu. Tapi bagaimana Wang Jingyu berhasil mengotomatiskan senjatanya sedemikian rupa? Menembak serentak hanya dengan menjentikkan jari? Ia bisa menembak dengan presisi seperti itu tanpa ada orang yang mengendalikannya. Bagaimana cara membedakan sekutu dan musuh? Apakah kapal tersebut memiliki sistem intelijen otonomnya sendiri? Setelah 8 abad tertidur, apakah murid-muridnya benar-benar menjadi luar biasa? Mata Zhang Changyu dipenuhi amarah di bawah langit malam. Karya seumur hidupnya hilang dalam sekejap mata. Saya akan mengatakan ini sekali lagi, kembalikan semua yang Anda temukan di makam Shen. Kata Wang Jingyu, tangan terlipat di belakang punggungnya, sikapnya sedingin es seperti biasanya. Wang Jingyu, pergilah ke neraka. Zhang Changyu, yang dibutakan oleh amarah, tidak dapat mendengarkannya. Dengan sapuan pedangnya, busur energi perak raksasa sepanjang 30 meter membelah malam menjadi 2. Mengikutinya, 7 tetua lainnya melancarkan serangan mereka tanpa ragu sedikit pun. 7 pedang energi ganas lainnya menjerit di udara. Malam itu terang benderang dengan cahaya pedang. Cahaya keperakan menyinari sekta Hai dalam cahaya siang hari. Tatanan ruang menunjukkan undulasi yang terlihat dan keras. Teknik khas sekta Hai benar-benar luar biasa. Wang Jingyu, mati! Raungan Zhang Changyu bergema saat 8 pedang energi merobek langit. Ini adalah formasi pedang sekta Hai yang terkenal, yang ditopang oleh 7 orang suci agung dan dipimpin oleh dewa sejati. 8 pedang energi, yang saling terkait, kekuatannya diperbesar. Serangan yang begitu menakutkan, bahkan seseorang di panggung puncak dewa pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Dan tentunya bukan Wang Jingyu, seorang pria yang mengabdi pada seni konstruksi. Namun, Shen Jun tetap tidak bergerak. Bukan karena kurangnya kemampuan menabung. Shen Jun memiliki banyak kartu as, yang manapun dapat dengan mudah meredakan situasi. Ini adalah imbalan dari sistem karena menerima murid di masa lalu. Menggunakan satu berarti kehilangan satu. Tapi Shen Jun tidak akan pernah menghargai harta melebihi nyawa muridnya. Kelambanannya yang nyata berasal dari keyakinannya yang tak tergoyahkan pada Wang Jingyu. Seberapa besar kemampuan Wang Jingyu, orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi bagaimana mungkin dia, tuannya, tidak menyadarinya? Dengan desir, 8 suara udara yang membelah, kini menyatu. Dalam sekejap, energi pedang turun, membombardir Wang Jingyu dengan kekuatan penuh. Dentang! 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 Namun, suara yang keluar dari asap dan debu bukanlah suara dentuman pedang yang mengiris daging, melainkan dentang logam yang menghantam logam. Para penonton saling bertukar pandang dengan bingung. Apa yang terjadi? Apakah iblis ini entah bagaimana mengubah tubuhnya menjadi artefak magis? Saat cahaya menyilaukan dari pedang menghilang, Wang Jingyu muncul kembali di hadapan mereka, mengenakan baju besi merah dan emas. Beberapa tanda putih yang hampir tak terlihat menghiasi pelat dada armor itu. Ini adalah luka yang ditimbulkan oleh serangan gabungan dari formasi pedang. Hahaha! Shen Jun tertawa terbahak-bahak dari kejauhan sambil membungkuk kegirangan. Lihat itu! Cosplay Iron Man, gak kalah. Hahaha. Wang Wu bingung bertanya. Senior, apa maksudnya cosplaying dan siapa Iron Man? Apakah yang Anda maksud adalah baju besi itu? Itu memang benar-benar mencolok. Hahaha. Tawa Shen Jun semakin keras. Tepat sekali, itu adalah baju besi Iron Man. Skema warna merah dan emas yang ikonik penuh dengan nuansa teknologi tinggi. Itu adalah gambaran Iron Man dari ingatannya. Dia tidak mengira Wang Jingyu akan menirunya dengan sempurna.
Jauh di atas, Zhang Changyu tidak menyadari Iron Man manapun. Jika satu serangan pedang gagal, maka 2, 3, 1000 serangan lainnya akan menyusul. Tapi Wang Jingyu tidak mau memberi mereka kesempatan. Sebelum formasi pedang dapat mengerahkan upaya kedua, Wang Jingyu, yang terjerat erat di tengah oleh 8 helai Divine Sense, menghilang ke udara. Para anggota sekte Hai masih terguncang ketika Wang Jingyu, seperti hantu, muncul di belakang salah satu dari mereka. Bang! Tinju yang dipenuhi kekuatan spiritual menyerang dengan keras, menghancurkan kepala tetua itu hingga berantakan seperti semangka yang pecah. Tubuh tanpa kepala itu jatuh dari langit, berceceran menjadi tumpukan daging. Bagaimana ini bisa? Seorang tetua mulai berseru ngeri, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, kepalanya hancur oleh tendangan cepat dari Wang Jingyu. Bang! 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 Serangkaian bunyi gedebuk yang mengerikan bergema saat satu demi satu tetua Sage Agung jatuh dari langit. Masing-masing tubuh terpotong menjadi 2 tanpa kecuali. Tak lama kemudian, hanya Zhang Changyu dan Wang Jingyu yang tetap berada di atas. Zhang Changyu benar-benar memenuhi perannya sebagai master sekta dan pakar panggung dewa. Di saat kritis, dia menunjukkan keberanian yang luar biasa. Menyalakan esensi darahnya. Dia berteriak, dan kekuatan spiritualnya meledak, membanjiri pedang panjang yang dia pegang. Bayangan pedang perak besar itu terbelah 1 kali, lalu berlipat ganda dengan cepat. Dalam waktu singkat, selimut bayangan pedang menyelimuti langit. Wang Jingyu terjebak oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, tidak mampu menggerakkan kakinya. Di balik topengnya, ekspresinya akhirnya berubah. Dia sangat menyadari potensi dari segudang bayangan pedang, bahkan dengan mengenakan armornya, dia ragu bisa keluar tanpa cedera. Mengutuk kekilafannya, dia berpikir, "Saya terlalu ceroboh. Wang Jingyu, aku bersumpah kita akan bertarung sampai mati hari ini." Zhang Changyu, matanya merah karena marah, berteriak ke langit. Ini adalah tekniknya yang paling kuat, didorong oleh pengorbanan esensi darahnya. Itu adalah serangan hidup mati. "Zhang Changyu, sentuh kakak laki-lakiku, dan aku akan melenyapkan seluruh sektemu." Terdengar teriakan menggelegar lagi dari kapal induk. Sesosok tubuh berlari ke depan, lebih cepat dari suaranya itu tidak lain adalah Li Hongyu yang sangat setia. "Li Hongyu!" Keterkejutan awal Zhang Changyu dengan cepat berubah menjadi penghinaan yang berbisa. "Jadi, iblis itu sendiri telah tiba. Burung-burung berbulu berkumpul bersama, begitu? Hari ini, kamu juga akan jatuh ke tanganku. Tutup mulutmu. Tembakan meriam." Li Hongyu meraung marah, memerintahkan ratusan meriam ringan di kapal induk untuk melancarkan serangan lagi. Namun senjata ini dirancang untuk pemusnahan massal, dan melawan musuh tangguh seperti Zhang Changyu, senjata ini gagal. Meriamnya berhenti, tapi formasi pedang yang luar biasa sudah turun. "Kakak senior!" Suara Li Hongyu terdengar putus asa. Zhang Changyu, yang sudah terluka parah dan kelelahan karena membakar esensi darah dan kekuatan spiritualnya, tertawa terbahak-bahak, yakin dia akan menyaksikan kematian Wang Jingyu. Namun tawanya terhenti. Tiba-tiba, sosok bermandikan cahaya keemasan muncul, tersenyum ringan saat dia mendekat. "Selama aku di sini, kamu tidak akan menyentuh mereka." Bab 16, kami menyambut Anda, Guru.